Cerita dimulai di sebuah kampus yang berada di Bangalore. Hari itu banyak mahasiswa baru berdatangan dari berbagai penjuru India. Mereka sama-sama mengejar gelar di bidang teknik penerbangan. Aju datang bersama ibunya. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang pernah ia jumpai di suatu festival budaya. Kegiatan kampus akan segera dimulai. Semua mahasiswa baru diarahkan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Aju kemudian menunggu giliran untuk diperiksa fisiknya. Itu adalah syarat diterima di kampus tersebut. Saat berada di ruangan tunggu, seseorang yang mengaku sebagai BK memanas-manasi Aju dan juga ibunya. Ia mengatakan bahwa kampus ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Banyak kenakalan di dalamnya. Ibu Aju yang memang orang kampung gampang terpengaruh, ia sedikit khawatir dengan Aju. Ia takut Aju akan menjadi nakal juga. Namun, Aju berhasil meyakinkan ibu tercintanya tersebut untuk tetap melanjutkan kuliahnya di sini. Setelah registrasi di kampus itu selesai, mahasiswa diarahkan pada asrama masing-masing. Bibi di sana sekamar dengan dua orang temannya, yang bernama Aju dan juga Santan. Mereka menjadi sahabat yang cukup dekat. Malam harinya di asrama itu cukup bebas. Minum-minuman dan juga merokok mereka lakukan. Esoknya mereka datang ke kampus, masih dalam masa orientasi kampus. Mereka menikmati semua pengenalan yang disajikan oleh kampus, baik fasilitas maupun organisasi yang ada di sana. Namun, saat itu acara diganggu oleh kakak tingkat yang sangat merusuh. Malam harinya anak asrama di sana cukup kompak. Mereka selalu bersama, tetapi kemudian salah satu dari mereka bercerita. Dia disiksa oleh senior-senior yang ditemuinya tadi. Ia dipaksa untuk mengikuti omongannya. Rombongan senior itu dipimpin oleh seorang bernama Kuti. Seketika terbesit di pikiran mereka untuk melawan senior-senior tersebut. Mereka yakin bakal bisa menang karena mereka sangat kompak. Besoknya mereka pergi ke kampus lagi, melihat pemandangan yang sama. Kuti dan kawan-kawannya selalu merendahkan junior-juniornya. Saat sedang di asrama, mereka dikejutkan dengan kedatangan seniornya, itu adalah Kuti. Dengan berani, Bibi mengusirnya untuk pergi karena dia tidak tahu kalau itu adalah Kuti. Kuti kemudian pergi karena melihat kondisi dirinya yang kalah jumlah, sedangkan juniornya sedang berkumpul. Namun Bibi dan teman-temannya sadar bahwa masalah mereka tak akan selesai sampai di situ saja. Bibi dan kawan-kawan mulai merencanakan untuk menghindari serangan Kuti. Bibi meminta untuk semuanya menetap dan melawan mereka. Mereka mulai menyiapkan kayu untuk senjata perlawanannya nanti. Saat sudah larut malam, mereka mendengar kebisingan dari luar asrama. Senior dalam jumlah yang lebih banyak sedang membuat sebuah kerusuhan. Keberadaan Aju, Santan dan juga Bibi diketahui oleh mereka. Itu akan menjadi makanan empuk untuk senior membalaskan dendamnya yang tadi siang. Mereka ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil, disiksa habis-habisan di markas para senior tersebut. Nasib tiga orang tersebut itu kemudian cukup sangat mengenaskan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah menerima pukulan demi pukulan dari para seniornya tersebut. Mereka ditawarkan untuk gabung ke geng Kuti. Mereka sebenarnya ingin menolaknya, namun tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri selain menerima tawaran tersebut. Setelah dendam terbalaskan, mereka diperbolehkan untuk kembali ke asramanya masing-masing. Sesamanya di rumah, mereka kemudian menceritakan semua yang terjadi pada teman-teman asramanya. Aju adalah yang paling berani di antara mereka. Dia kemudian menyimpan dendam dan tidak suka dengan cara senior tersebut memperlakukan para juniornya. Hingga muncul ide balas dendam dari Aju. Teman-temannya jelas menganggap hal itu tidak mungkin. Pasalnya mereka pasti akan kalah juga dengan para senior itu. Namun Aju kali ini memiliki sebuah ide untuk berkolaborasi dengan gangster yang ada di daerah sana. Mereka mulai mencari gangster-gangster sekitar dengan cara membaur di sebuah bar. Karena biasanya bar itu adalah tempat para gangster untuk menongkrong-nongkrong, berbicara dan bersantai-santai. Di sisi lain, tiga orang itu kemudian bersandiwara menjadi bagian dari Kuti sambil menyiapkan sebuah rencana balas dendamnya. Malam harinya mereka kembali ke sebuah bar. Kali ini mereka mencoba untuk menarik perhatian sang pemilik bar. Jelas hal itu tidak mudah mereka lakukan. Upaya sudah mereka lakukan, namun belum ada hasil yang sangat memuaskan. Mereka tidak menyerah begitu saja, masih mencari cara untuk menarik perhatian si pemilik bar. Di lain sisi, ada satu pria kaya yang sangat dihormati di bar tersebut. Hingga pemiliknya pun tunduk dengannya. Aju kemudian menyuruh Bibi untuk mendekati orang tersebut. Meski ragu-ragu,
Tapi Bibi harus melakukan hal tersebut untuk misinya. Tanpa diduga, pria itu sangat ramah dengan mereka, menyuruhnya untuk duduk satu meja. Mereka di sana berkenalan. 3 orang sahabat itu sudah memiliki relasi yang sangat bagus. Ini menjadi sebuah awal yang baik bagi mereka. Apalagi dia punya banyak pengawal preman. Ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah tambahan tenaga untuk balas dendam. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali dengan pria kaya tersebut. Mereka semakin mengenal dan berbaur dengan preman-premannya. Hal itu mereka lakukan setiap malam, selalu pergi ke sebuah bar, minum-minum dan tertawa bersama. Malam itu pria itu mengenalkan mereka pada preman-premannya. Sempat terucap dari mulut Bibi untuk meminta pria dari gengnya itu untuk membantunya balas dendam pada seniornya. Namun pria itu kemudian menolaknya. Ia menyuruh mahasiswa itu untuk belajar yang benar dan tidak perlu berkelahi. Kemudian pria kaya itu menceritakan perihal perjalanan hidupnya, bagaimana dia bisa sukses dan menjadi besar seperti ini. Dia melakukan sebuah investasi pada pasar-pasar saham yang besar ketika sudah berkuasa. Namun sebelum itu dia hanyalah seorang preman yang disegani oleh banyak preman lainnya. Dia bekerja dengan bosnya yang sangat kaya. Suatu hari di sebuah kafe, geng Reddy ada di sebuah kafe itu. Bos Rangga diganggu oleh preman dari geng tersebut. Dia kemudian membuat Rangga turun tangan untuk menghabisi mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Preman-preman Reddy ini mengadu pada bosnya, sehingga membuat masalah tidak selesai di situ saja. Bos Rangga kemudian bertemu dengan bos Reddy di sebuah base campnya Reddy. Terjadilah pertarungan di sana. Rangga saat itu seorang diri menghadapi 30 preman yang dimiliki oleh bos Reddy. Ia mampu menghabisi satu persatu dengan tubuhnya yang sangat terbilang kecil dan hanya menggunakan sebuah alat pembuka tutup botol soda. Kemudian nama Rangga mulai dikenal oleh banyak pihak. Dirinya kemudian mengundurkan diri dari geng yang membesarkan namanya dan mendirikan sebuah geng baru. Justru pada saat itu namanya semakin melejit di sana. Saat 3 orang sahabat itu sedang duduk santai di asramanya, mereka mendapatkan sebuah telepon dari Rangga yang mengajaknya untuk bertarung malam hari ini juga. Tingkah Rangga yang notabene sebagai preman sebenarnya sangat konyol. Namun ketika sudah serius bertarung, semuanya bisa ia kalahkan dengan sangat mudah. Malam hari itu, Rangga bersama 3 sahabatnya itu balas dendam pada kelompok pemuda karena mereka telah mengganggu anak wanitanya. 3 sahabat itu semakin paham dengan kondisi Rangga. Setelah selesai, Rangga mengantarkan 3 sahabatnya itu untuk pulang ke rumah dan membiarkan mereka istirahat. Perjalanan berikutnya akan dilanjutkan esok hari. Rangga bersama pamannya mengajarkan 3 sahabatnya itu cara memainkan sebuah senjata. Cukup konyol juga premannya. Hampir saja mereka tertembak karena ulahnya. Malam harinya mereka makan malam bersama di sebuah base camp Rangga, sambil diceritakan sejarah kekayaan yang dimiliki oleh Rangga. Pada saat menjalankan bisnisnya itu, Rangga pernah dikhianati oleh pegawainya. Rangga langsung menghabisinya dengan begitu saja. Hubungan mereka bertiga dengan Rangga semakin dekat. Rangga itu orangnya sangat cukup royal. Pagi-pagi dia menelpon 3 orang sahabat itu dan memberitahu 3 orang itu di asramanya sudah lengkap dengan minum-minuman. Dan dia juga menyediakan motor untuk 3 orang sahabatnya tersebut. Namun saat dibawa ke kampus, geng Putih kembali berbuat rusuh. Dia mencoba motor itu dan meminta mereka untuk diundang ke rumah barunya pemberian dari Rangga. Melihat itu, Aju sangat kesal. Dia ingin segera mengadu pada Rangga dan membantu mereka untuk menghabisi kelompok Putih. Namun Bibi membantahnya. Ia rasa itu bukan jalan yang baik. Apalagi bisa saja Rangga mengira bahwa tujuan mereka dekat hanya untuk memanfaatkannya. Setiap malam rutinitas mereka masih belum berganti. Mereka selalu mendatangi bar bersama Rangga. Saat itu, Bibi tidak sengaja menabrak salah satu seorang pengunjung dan dia dibentak olehnya. Tanpa pikir panjang, Rangga langsung melemparkannya dengan botol dan menyuruh preman untuk menghabisinya. Rangga sudah menganggap 3 mahasiswa itu sebagai anaknya sendiri, sehingga 3 mahasiswa itu yakin untuk mengadu pada Rangga atas perbuatan seniornya. Mereka mengode pada Rangga. Mereka sering disakiti oleh seniornya, sering dipukuli tanpa balas. Mendengar itu Rangga mulai emosi, apalagi ketika mereka cerita bahwa seniornya itu mengeroyoknya dengan bantuan dari dukungan lokal. Saat itu juga Rangga ingin menghajar Kuti tanpa belas kasihan. Namun Bibi menghadangnya. Ia ingin balas dendamnya itu dilakukan esok di kampus.
sehingga semua orang mengetahui hal tersebut. Good idea. Keesokan harinya ketika acara di kampus, dan Rangga sesuai janjinya datang bersama Amban, anak buah kesayangannya. Namun mereka hanya datang berdua, merasa sudah sangat percaya diri karena mendapat bantuan Rangga. Bibi menelpon Kuti dan mengancamnya. Kuti langsung mendatangi mereka dan menyerang Bibi. Hal itu dilihat oleh Rangga. Ia langsung menyuruh pasukannya menyerang Kuti dan kawan-kawan. Meski kalah jumlah preman-preman, Rangga tetap mampu mengalahkan semuanya. Dendam mereka saat itu terbalaskan. Tak ada senior yang mampu memberikan perlawanan pada preman-preman tersebut. Mereka selalu terdesak dan terluka parah. Kuti dihadapkan oleh Rangga tepat di depan wajah 3 sahabatnya tersebut, mempersilahkan mereka untuk melakukan apa saja. Rangga juga kemudian berorasi tepat di depan teman-teman kampusnya 3 sahabatnya tersebut. Kemudian mengatakan bahwa 3 mahasiswa itu adalah anak-anaknya. Sehingga jika ada yang berani menyakitinya, maka akan berakhir seperti Kuti dan juga kawan-kawan. Keesokan harinya 3 sahabat itu menjadi kawanan yang sangat dihormati. Bahkan Kuti menjadi tunduk dengan mereka. Kini kuliahnya tenang, tak ada satupun yang berani menyentuh mereka. 3 sahabat tersebut yang bersama Rangga merayakan kemenangannya, bermalam dan bersenang-senang bersama-sama. Mereka kemudian beristirahat di dalam mobil. Tiba-tiba Rangga terbangun karena HP-nya berbunyi. HP itu milik Bibi. Ibunya menelpon Bibi untuk memastikan keadaannya. Namun sialnya, Bibi tidak ada di dalam mobil tersebut. Hal itu kemudian membuat Rangga panik. Mereka langsung pergi mencari Bibi dan juga teman-temannya. Bibi dan temannya saat ini sedang berada di sebuah pesta pernikahan. Secara tidak sadar, Rangga kemudian menjemputnya dan mengantarkan mereka untuk pergi ke kampus. Sebab mereka mendapat panggilan dari rektor kampus. Rektor merasa terganggu dengan keberadaan preman-preman 3 sahabat tersebut. Ia kemudian meminta untuk menjauhkan mereka dari kampus. Rektor juga memberitahukan orang tua mereka, namun mereka tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh rektor. Malam harinya mereka kemudian diajak kembali oleh Rangga untuk bersenang-senang di sebuah bar. Namun kali ini mereka menolak hal tersebut dengan alasan ingin belajar saja, sebab sudah diancam oleh rektor pada pagi harinya. Namun di kediaman Rangga tiba-tiba terjadi sebuah penyerangan dari gangster lain. Mereka kemudian menyerbu tempatnya Rangga. Walaupun Rangga dan preman-preman kalah jumlah, mereka kemudian masih mampu mempertahankan dirinya dan memukul mundur semua pemberontak itu. Di tengah pertarungan, Rangga membawa pergi 3 sahabatnya tersebut untuk mengamankan mereka. Setelah semuanya berhasil dibawa, dia langsung membawa pergi semuanya. 3 sahabatnya itu kemudian sampai di sebuah asrama. Mereka mulai fokus dengan belajarnya. Esoknya diundang lagi untuk datang ke tempat Rangga. Di jalan sudah banyak dekorasi mewah. Ternyata hal tersebut adalah pesta ulang tahunnya Rangga. Semuanya bergembira berjoget bersama. 3 sahabat itu memang sangat spesial di mata Rangga. Namun, pesta itu kemudian membuat 3 sahabatnya itu tidak belajar lagi. Sementara, waktu ujian menyisakan 13 hari lagi. Mereka sudah mulai frustasi dengan Rangga. Banyak sekali keinginan yang diinginkan oleh Rangga dari mereka bertiga. Keesokan harinya mereka datang lagi ke rumah Rangga. Ada saja ide-ide baru dari Rangga. Hal kali ini, dia menghadirkan wanita untuk mereka. Saat mereka akan berpamitan, Rangga kemudian kembali menahannya dan menyuruhnya untuk melihat pertarungan sebentar lagi. Ia kemudian membuatnya menunda jadwal pelajarannya sekali lagi, sambil menunggu pertarungan itu. Mereka bersenang-senang di rumahnya Rangga dengan bermain tebak-tebakan. Saat Rangga sedang memperagakan, Rangga sudah cukup kesal karena tak ada yang bisa menjawab. Rangga masih bersikeras untuk memberikan sebuah clue, walaupun tetap belum ada yang bisa menjawabnya. Tapi akhirnya Chota Mumbai, jawaban yang disebut. Akhirnya Rangga senang dengan jawaban itu. Pertarungan itu akan segera dimulai. Mereka sedang bersiap-siap untuk hal tersebut. Kali ini 3 sahabatnya itu diminta untuk ikut bertarung. Namun Bibi memikirkan sesuatu. Dia langsung mencari pisau dapur dan menghapus cat dindingnya. Dinding itu berwarna merah, sesuai dengan cerita Amban ketika Rangga melakukan pembunuhan. Saat dicek di atas, benar saja ada sebuah timbunan seperti kuburan di rumahnya. Mereka menjadi sangat takut tinggal di rumah tersebut.
tiga sahabat itu tertidur di ruang kelas saat dosen sedang menjelaskan. Kegiatannya di malam hari membuatnya selalu mengantuk dan tak fokus menghadapi pelajaran. Malam harinya, mereka mulai menyesal meminta bantuan dari Rangga. Apalagi kini hidupnya menjadi sangat terkekang. Bibi menyalahkan Aju karena dia yang paling bersikeras untuk balas dendam. Namun, perdebatan itu tak kemudian berlangsung lama. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata dia meminta mereka untuk menghabisi preman yang ia temui. Tiga sahabat itu tak bisa apa-apa. Ia kemudian memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Tiga sahabat itu kemudian terjebak di suatu tempat. Ternyata itu adalah markasnya Reddy. Mereka kemudian bertemu langsung dengan Reddy. Reddy sedikit mengadu domba dengan Rangga, mengatakan bahwa Rangga tak akan membantunya selama-lamanya. Tiga sahabat itu dihasut oleh Reddy. Reddy menitip pesan untuk memberitahunya ketika Rangga sedang lengah. Karena dalam waktu cepat Rangga akan membunuh tiga sahabat itu juga. Hal itu menjadi sebuah pikiran tiga sahabat tersebut. Sebab itu bisa menjadi jalan mereka untuk terlepas dari Rangga. Tiga sahabat itu kemudian datang lagi ke markas Rangga. Mereka menyaksikan sedang ada dua orang yang dimarahi oleh Rangga. Ia berbuat sebuah kesalahan. Rangga sudah memberikan semuanya pada mereka. Namun mereka malah mengkhianatinya. Itu kemudian membuat Rangga sangat marah dan murka. Di sisi lain, tiga sahabat itu menjadi sangat takut. Pasalnya, ia berpikir apakah mereka akan menjadi korban selanjutnya. Mereka pulang ke rumah dan langsung mengemasi barang-barangnya. Mereka sudah tak tahan untuk berkomplotan dengan gangster-gangster itu. Pikiran mereka sebelum mereka mati sia-sia. Lebih baik kembali ke rumahnya untuk bekerja. Namun itu juga bukan jalan terbaik. Orang tua mereka sangat mengharapkan mereka berada di kampus tersebut. Bibi menahan temannya yang masih ingin pulang tersebut. Bibi meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Apalagi terlihat Rangga sangat sayang pada mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di asrama temannya. Akhirnya di sana, tiga orang itu bisa menikmati sebuah kebebasan dan berlaku sebagai anak kuliahan seperti biasanya. Namun saat itu Rangga sedang sibuk mencari mereka, sampai kampusnya didatangi oleh Rangga. Hal itu sampai diunggah ke media massa, membuat tiga sahabat itu semakin ketakutan. Dia mendapat telepon dari Rangga. Dengan beraninya dia langsung mengangkat teleponnya itu. Rangga marah-marah karena dia pergi tidak memberitahunya. Bibi kemudian berjanji akan kembali ke rumah dan menceritakan semua yang terjadi secara langsung. Malam harinya ia bertemu dengan Rangga dan mengungkapkan semua keluh kesahnya. Semenjak bergabung dengan Rangga, dia menjadi tidak fokus untuk belajar dan harus terlibat dengan banyak pertarungan. Rangga terdiam, namun dia menelpon Ambam untuk membawa semua preman datang ke rumah tersebut. Tiga sahabat itu semakin takut tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mereka bingung, namun Bibi punya sebuah ide untuk membunuh mereka. Meski itu terbilang gila, namun tak ada pilihan lain bagi mereka. Tapi sebenarnya kondisi Rangga saat ini sedang bersedih. Apa yang dikatakan oleh Bibi tadi membuatnya sadar. Namun tiba-tiba, geng Reddy datang menyergap mereka. Rangga datang menghampiri geng tersebut. Ia tidak melawan dan hanya mampu tergeletak tak berdaya. Namun Rangga kembali dengan jiwa premannya. Ia mulai memukuli mereka satu persatu dan kemudian terjadilah sebuah pertarungan yang tidak berimbang di sana. Rangga yang hanya seorang diri dihadapkan oleh banyak orang. Tiga sahabat yang menyaksikan semua itu merasa terhibur dengan pertarungan yang disajikan. Akhirnya mereka melihat legenda Rangga yang kembali ia keluarkan. Kehebatannya dalam bertarung ditunjukkan lagi dan dengan menggunakan alat yang sama, yaitu pembuka tutup botol soda. Satu persatu ia kalahkan. Belum ada seorang pun yang berhasil menyentuhnya Rangga. Hingga semua anak buah Reddy habis dan mati semua. Kini menyisakan Reddy seorang. Pertarungan antara mereka terjadi. Akhirnya Rangga mampu mengalahkan Reddy. Rangga yang sedang emosi kali ini mengincar tiga sahabat tersebut. Rangga menganggap tiga sahabat itu sebagai penipu. Rangga mengejar mereka, namun mereka berhasil menyembunyikan diri. Rangga cukup frustasi. Ia merasa selama ini tidak ada satupun orang yang benar-benar tulus dengan dirinya. Semuanya dekat dengannya hanya demi uang dan kemewahan. Tiga sahabat itu kini terpojok setelah Rangga mengetahui keberadaannya. Rangga yang masih dengan emosinya ingin membunuh tiga sahabatnya tersebut. Namun tiba-tiba dia mendengar suara telepon Bibi. Telepon itu dari sang ibu. Rangga mengangkat telepon tersebut. Kini perasaan Rangga semakin bimbang. Apalagi ibu Bibi terlihat sangat peduli dengan Rangga.
Ibunya meminta Rangga untuk menjaga Bibi dengan sangat baik. Namun Rangga tetap mendekati 3 sahabatnya tersebut. Namun Rangga tidak kemudian membunuhnya. Meski sangat kesal, tetapi Rangga tetap sayang pada mereka. Dia juga kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh mereka. Dan akhirnya ia menerima kata maaf dari 3 sahabatnya tersebut. Rangga kemudian meninggalkan mereka sendiri dengan perasaan yang sangat sedih. Kini Rangga sadar dan membiarkan mereka fokus pada sekolahnya. Rangga berpesan pada mereka untuk belajar dengan rajin dan lulus dalam ujiannya. Setelah ujian dilaksanakan dan hasilnya pun diumumkan, Aju dan Bibi gagal di 1 mata pelajaran. Sementara Santan berhasil lolos semuanya. Aju dan Bibi gagal memenuhi janjinya dengan Rangga dan orang tuanya. Rangga yang mendengar berita kegagalan itu langsung mendatanginya dan mengejarnya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Awi Sam 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.